Halo semuanya, kenalin aku Laula. Aku Aufa. Nah teman-teman tahu nggak sih fenomena di Indonesia yaitu banyaknya pendaftar pada seleksi CPNS. Ribuan orang berusaha untuk mendapatkan satu posisi. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita memperkirakan peluang seseorang diterima dari ribuan pendaftar itu? Nah di video kali ini kita bakalan bahas studi kasus tersebut yaitu peluang diterimanya pada seleksi CPNS berdasarkan konsep dasar statistika yaitu distribusi normal. Yuk kita bahas! Kapan sih kita menggunakan distribusi normal? Saat data yang kita amati berjumlah besar, berdasarkan central limit theorem, data cenderung membentuk pola simetris. Biasanya pada soal diberikan informasi berupa rata-rata dan simpangan baku. Karakteristik distribusi normal adalah simetris, seperti yang kita lihat pada grafik ini. Kurva ini membentuk pola lonceng di mana puncaknya tepat berada di nilai rata-rata. Artinya, probabilitas tertinggi ada di nilai tengah, dan semakin menjauh ke kiri ataupun ke kanan, peluangnya semakin kecil. Coba deh kita perhatikan grafik dengan berbagai warna ini. Yang pertama ada kurva biru dan merah. Dia memiliki puncak di titik yang sama, yaitu mu sama dengan 0. Tetapi tingkat keruncingannya berbeda. Ini dipengaruhi oleh varians. Semakin kecil variansnya, kurva semakin lancip karena data menumpuk di pusat. Yang kedua, ada kurva kuning, memiliki varian yang sangat besar, sehingga bentuknya jauh lebih landai dan melebar. Yang ketiga, ada kurva hijau, memiliki rata-rata yang berbeda, yaitu mu sama dengan min 2, sehingga posisi puncaknya bergeser ke kiri. Jadi kesimpulannya mu menentukan di mana lokasi puncak kurva berada, sedangkan sigma menentukan seberapa lebar atau sempit persebaran datanya. Nah, masuk ke bagian inti yaitu kita studi kasus. Pertanyaannya sederhana, bagaimana kita bisa memprediksi peluang seseorang lulus CPNS? Hanya berbekal jumlah pelamar dan distribusi nilai. Solusinya kita menggunakan distribusi normal. Karena sesuai dengan central limit theorem, nilai ujian dalam jumlah pelamar akan secara alami membentuk pola normal atau kurva lonceng yang simetris. Kita membutuhkan dua parameter utama. Yang pertama ada min, yaitu titik pusat yang menunjukkan rata-rata nilai dari seluruh peserta. Yang kedua ada standar deviasi yang menentukan seberapa lebar atau bervariasi data tersebut. Nah, karena nilai ujian mentah itu sulit dibandingkan secara langsung, kita menggunakan senjata rahasia kita, yaitu Z-score. Rumus Z-score ini fungsinya untuk menstandarisasi nilai ujian. Nah, inilah yang nantinya kita masukkan ke dalam fungsi densitas peluang. Atau lebih praktisnya, kita bisa bawa ke tabel normal untuk melihat berapa persen sih orang yang berhasil kita kalahkan. Nah, agar lebih terbayang bagaimana studi kasus tadi, mari kita bedah satu contoh soal. Instansi X membuka formasi CPNS dengan kuota 500 kursi, sementara total pelamar yang terdaftar adalah 10.000 orang. Berdasarkan hasil ujian simulasi, nilai seluruh peserta mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 300, dan standar deviasinya sama dengan 50. Jika Andi adalah salah satu pelamar yang memperoleh nilai ujian 390, hitunglah peluang Andi untuk lulus tes seleksi tersebut berdasarkan posisi dalam distribusi nilai seluruh pelamar. Setelah kita mengumpulkan data, langkah krusial berikutnya adalah menentukan batas kelolosan, yang dimana banyak orang hanya terpaku pada nilai ujian, padahal dalam seleksi massal, nilai kita hanya berarti jika kita tahu berapa banyak kursi yang diperebutkan. Di sini, kita memiliki angka 10.000 pelamar dan 500 kursi yang akan tersedia. Jika dihitung rasionya, yaitu rasio kelolosan adalah 500 per 10.000 atau dengan hasil 0,05. Apa makna angka 0,5 ini sih? Nah, artinya instansi tersebut hanya akan mengambil 5% orang dengan nilai yang tertinggi. Secara statistik ini adalah target kita. Dalam kurva normal, angka 5% ini berada di area paling ujung sebelah kanan. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari tahu apakah nilai Andi berada di dalam area 5% yang sempit itu atau justru
ada di area 95% lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu penyelesaian. Tujuan kita adalah menghitung peluang X yang lebih dari 390 untuk melihat apakah Andi berhasil menembus kelompok 5% terbaik atau mungkin masuk ke 95% yang lainnya. Langkah pertama adalah transformasi Z. Kita masuk ke nilai Andi menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Z sama dengan 390 dikurangi 300 per 50, menghasilkan angka 1,8. Hasil dari Z adalah 1,8 yang artinya di mana Andi berada di 1,8 kali standar deviasi di atas rata-rata peserta yang lainnya. Langkah yang kedua, kita cek tabel. Berdasarkan tabel distribusi normal baku yang ada di materi kita, untuk nilai Z sama dengan 1,8, luas area kumulatif di sebelah kirinya adalah 0,9641. Terakhir, kita akan hitung peluang real Andi. Karena kita mencari peluang lolos area yang sebelah kanan, maka rumusnya adalah dikurangi 1 dari tabel yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi, peluang X lebih dari 390 sama dengan 1 dikurangi 0,9641 menghasilkan angka 0,0359 atau bisa disebut 3,59%. Jadi, hasil nilai Andi berada di posisi 3,59% yang terbaik. Jika kita ingat kembali bahwa kuota kursi tersedia yang tersedia adalah 5% terbaik, maka posisi Andi yang berada di angka 3,59% ini menunjukkan bahwa dia secara statistik lolos seleksi karena nilainya jauh melampaui ambang batas persaingan yang dibutuhkan. Sampailah kita pada bagian terakhir analisis, yaitu kesimpulan. Setelah melewati beberapa proses hitungan tadi, arti dari angka 3,59 ini gimana sih nasibnya Andi? Berdasarkan hasil analisis tadi, Andi berada di posisi 3,59% terbaik dari seluruh populasi pelamar. Jika kita bandingkan dengan syarat kelolosan yang tadi telah dihitung, di mana kuota yang tersedia adalah 5% untuk pelamar terbaik, maka posisi Andi sangatlah aman. Mengapa? Karena secara peringkat, Andi berada jauh di dalam zona hijau kelolosan. Nilai yang besar 390 telah melampaui passing grade ranking yang dibutuhkan. Jadi, melalui metode distribusi normal ini, kita tidak hanya menebak peluang Andi, tapi kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Andi memiliki probabilitas yang sangat tinggi untuk lolos seleksi CPNS di instansi tersebut. Ini kekuatan statistik, mengubah tumpukan data ujian menjadi sebuah estimasi masa depan yang terukur. Itulah penjelasan singkat mengenai penerapan distribusi normal dalam memprediksi lolos CPNS. Ternyata statistika sangat dekat di depan kita ya. Aku Lola. Aku Aufa. Terima kasih.